selama ribuan tahun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam hati manusia ada sesuatu yang dicari dalam hidupnya. Dalam setiap generasi. Dan di sini saya memberikan satu subtopik mengenai jalan panjang pencarian. Yang pertama, sadar atau tidak sadar, atau sadar ataupun tidak, semua manusia dalam setiap generasi sedang mencari sesuatu yang hilang. Apa yang hilang dalam diri manusia? Yang hilang dalam diri manusia adalah kesempurnaan hidup. Sebagai manusia seutuhnya. Dalam setiap generasi manusia mencari kesempurnaan hidup. Itu yang disebut sebagai utopia. Kita lihat di screen. Utopia adalah satu khayalan atau impian atau idaman di dalam diri setiap manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup, memperoleh kesempurnaan hidup. Waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Tetapi Yesus membawa sesuatu yang pernah kita miliki sebelumnya sebagai manusia ciptaannya. Itu adalah kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup itu dialami oleh Adam dan Hawa sebelum mereka membuat satu pelanggaran atau pemberontakan terhadap aturan yang Tuhan berikan. Sejak saat itu, maka berbagai malapetaka datang ke dalam diri manusia dan generasi-generasi selanjutnya. Sehingga kesempurnaan hidup itu menjadi hilang. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kabar baik atau Injil tentang kerajaan Allah. Itu adalah tawaran kesempurnaan hidup yang pernah dialami oleh manusia sebelum jatuh ke dalam dosa untuk dikembalikan kepada manusia yang dapat atau bersedia atau siap untuk menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau penyelamat dari kehidupan yang sudah tidak sempurna ini. Yesus menawarkan satu kesempurnaan hidup melalui berita Injilnya. Karena itu dia hidup secara sempurna. Dia hidup tanpa dosa. Dia hidup menjaga intelektualnya. Dia hidup menjaga kehidupan sosialnya. Dan dia hidup menjaga kerohaniannya dalam satu keseimbangan penuh. Dia bisa makan dan dia bisa tidak makan.
Dia tidak terpengaruh dengan kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, kebutuhan-kebutuhan itu tidak terkendali. Dan Yesus tidak melakukan itu. Dia dapat mengendalikan situasi, circumstances-nya dalam hidupnya dia dapat kendalikan. Tetapi kita yang telah kehilangan kesempurnaan hidup tidak dapat mengendalikan situasi yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan masuk dalam pelajaran-pelajaran yang lebih dalam lagi tentang hal ini. Jadi sadar atau tidak, semua manusia dalam setiap generasi sedang mencari sesuatu yang hilang, yaitu the perfection of life, kesempurnaan hidup. Adam dan Hawa mengalami kesempurnaan hidup. Sebab itu mereka dapat menjadi raja di bumi ini secara sempurna. Jadi apa yang dicari di dalam diri manusia dalam setiap generasi, termasuk manusia yang sudah lebih dari 8 miliar dewasa ini, di dalam dirinya selalu mencari sesuatu yang ideal. Nanti kita akan masuk dalam hal-hal apa yang merupakan idealisme tersebut. Jadi poin kedua, manusia dalam setiap generasi selalu mencari hal yang ideal. Entah kita berpakaian, kita ingin yang ideal. Kondisi fisik kita ingin menjadi ideal. Warna-warna yang kita sukai, kita suka warna-warna yang ideal sesuai dengan keinginan kita. Hubungan-hubungan yang kita bangun dengan lingkungan kita mencari hubungan yang ideal. Kita membuat pertemanan, membuat kelompok-kelompok, dengan harapan kita dapat menemukan satu kelompok yang ideal. Pria dan wanita atau wanita dan pria mencari dan mengidam-idamkan pasangan hidupnya yang ideal. Dalam berbagai bidang kehidupan, setiap manusia dalam setiap generasi selalu mencari yang ideal bagi dirinya. Ini merupakan bagian daripada jalan panjang pencarian yang dilakukan manusia sejak generasi yang telah terusir dari Taman Eden. Yang ketiga, pencarian manusia tersebut diharapkan bersumber dari atau terdapat di dalam berbagai kemajuan yang dicapainya, berbagai pengembangan yang dia lakukan dengan berbagai inovasi, berbagai penemuan-penemuan. Itu sebabnya kita mempelajari tentang para penemu. Ini semua dalam rangka mencari yang ideal dalam hidup. Entah penemu balon lampu misalnya, penemu pesawat terbang, penemu ilmu-ilmu yang akan berguna bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemu televisi yang kemudian dirangkaikan dengan penemu telepon yang sekarang ini digabungkan kedua penemuan itu, dikembangkan dengan inovasi-inovasi yang bermanfaat dalam rangka mencari kehidupan yang ideal. Gadget yang ada di tangan-tangan kita, itu semua masih berada dalam lingkup pencarian sesuatu yang ideal dalam hidup kita. Begitu juga dengan jiwa kita. Kita merindukan ketenangan, kita merindukan manfaat, kita merindukan wisdom ataupun hikmat. Dan kita mencari dari sumber filsafat. Sampai sekarang ini banyak pengagum-pengagum dari Plato, Aristoteles, dan Socrates. Bahkan nanti sebentar akan kita masuk kepada salah satu penemuan yang mereka temukan dalam filsafat politik, filsafat pemerintahan. Akan tetapi so far atau sampai sejauh ini, penemuan-penemuan yang telah ditemukan dengan segala kemajuan-kemajuan yang ultra modern, kita mau istilahkan super canggih, termasuk dengan penemuan komputer, artificial intelligence, dan pengembangan dari AI tersebut juga. Tetapi manusia tetap melakukan pencarian. Diharapkan dari penemuan-penemuan itu akan ditemukan sesuatu yang ideal bagi kehidupan. Tetapi kita lihat sampai sejauh ini, manusia datang dan pergi, lahir dan meninggal. Pencarian-pencarian tersebut masih terus dilakukan. Karena ada sesuatu yang hilang. Kesempurnaan hidup tidak ada lagi dalam diri manusia. Dan manusia terus mencari. Yang keempat, pencarian serta keinginan atas dunia yang ideal telah menjadi titik berangkat juga dari berbagai ideologi. Ideologi sudah lebih dalam lagi. Sudah berbicara tentang dunia spiritualitas kita sebagai manusia. Sebab itu banyak ideologi yang muncul seolah-olah menawarkan satu jawaban atas pencarian dari kehidupan atau pencarian terhadap sesuatu yang hilang tersebut. Sebab itu banyak orang mempunyai prinsip-prinsip ideologinya masing-masing. Bahkan jangan lupa di dalam kelompok-kelompok yang mempunyai keyakinan yang sama, ada cabang-cabang ideologi yang berbeda satu dengan yang lain.
Bagi saudara-saudara yang suka mengikuti para apologet kita yang tampil secara terbuka baru-baru ini di bulan September 2024 ini, dua orang yang menjadi tokoh juga di dunia maya dalam hal berapologi, karena sudah terbuka saya boleh sebut namanya, yaitu CP dan Sam Shamoun. Mereka tadinya begitu luar biasa dalam kebersamaan, membela iman Kristianinya. Akan tetapi baru-baru ini, mereka berbeda di dalam hal ideologi. Karena ini mungkin sedikit menyangkut hal-hal yang agak peka, silakan cari sendiri di YouTube apa yang mereka sedang pertentangkan. Jadi ideologi ini menjadi satu bagian yang juga diharapkan merupakan jawaban atas pribadi-pribadi dari pencarian-pencarian yang hilang di dalam diri manusia. Sampai menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua nanti, jalan panjang pencarian ini masih akan terus berlangsung. Itu sebabnya Yesus ingatkan dan Yesus katakan kepada kita dalam Matius 24 ayat yang ke-14 bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian baru akhirnya akan tiba. Jadi pencarian-pencarian dalam berbagai titik berangkat mengenai sesuatu yang hilang dalam diri manusia, termasuk di dalam berbagai ideologi yang menyangkut kepribadian setiap orang, itu akan terus berjalan, akan terus mencoba mencari jawaban yang seutuhnya. Kita bersyukur untuk orang-orang dan untuk saudara-saudara yang sudah membuat pengakuan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka kita adalah orang-orang yang telah menemukan mutiara terindah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdalam dalam kehidupan. Tinggal kita bagaimana mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup kita yang semakin hari semakin seperti Kristus. Tetapi bagi mereka yang belum menemukan itu, mereka akan terus mencari dalam satu jalan panjang pencarian akan sesuatu yang hilang, yaitu kesempurnaan hidup. Kita telah menemukan
jalan keselamatan itu, kesempurnaan hidup itu. Sekalipun memang kita harus memposisikan diri kita selaras dengan perintah-perintah firman Tuhan, sehingga kita ada proses yang sedang terjadi di dalam diri kita menuju ke arah kesempurnaan Kristus. Sebab itu kita sedang mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup kita yang semakin hari semakin seperti Kristus. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya. Yaitu jalan panjang pencarian yang ideal. Yang pertama saya catat di sini. Jauh di dalam hati sanubari kita. Dalam dunia atau alam spiritualitas kita sebagai manusia. Yang dicari sesungguhnya bukanlah suatu agama. Sebagaimana kita ketahui, khususnya untuk yang ada di Indonesia, kata agama kita ambil dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit. Agama berarti tidak kacau. Tetapi sesungguhnya agama adalah suatu pencarian, upaya dari pihak manusia untuk secara teratur mencoba mendisiplinkan diri untuk menyenangkan Sang Pencipta dengan harapan bahwa lewat agama kita boleh bertemu dengan Sang Pencipta. Tapi kita mengetahui realita yang ada di lapangan, pertentangan-pertentangan yang paling tajam adalah pertentangan antar agama. Bahkan lebih daripada itu. Di dalam satu agama ada kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman. Terjadi pertentangan-pertentangan yang tajam di dalam agama tersebut juga. Jadi sebenarnya kita rindukan bukan agama. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini berulang kali saya harus dengan penuh ketegasan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa dia datang ke dalam dunia ini sekira 2000 tahun yang lalu. Bila dia menawarkan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bukan sistem agama. Bahkan dalam kenyataannya, para penentang utama Yesus bukan orang-orang yang berpolitik, bukan orang-orang nasionalis, bukan orang-orang sekuler, bukan orang-orang berdosa. Tapi para penentang Yesus yang utama adalah para pemuka agama. Para imam, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para rabi,
Intisari daripada agama itu Yesus tahu karena dia adalah seorang rabi juga. Dia tahu di mana kelemahan-kelemahan daripada agama. Sebab itu dia mengikuti pendidikan kerabian. Sebab itu dia disebut sebagai seorang rabuni atau rabi yang dapat secara legitimate merekrut murid-murid dalam pelayanannya. Dan ini tidak bisa ditentang oleh para rabi yang lain. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa menentang karena dia mempunyai legitimasi sebagai seorang rabi. Tetapi apa yang diajarkan itu tidak berbicara tentang agama. Karena apa yang dia bawa adalah kerajaan Allah. Sebenarnya kita sudah memperoleh jawabannya, tetapi kita harus mengetahui bahwa kita sedang dalam memproyeksi diri pribadi kita juga untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, dimanapun kita pergi berada. Agar supaya kita dapat memberikan gambaran atas apa yang kita ketahui dan kita alami dalam kehidupan ini. Jadi jalan panjang pencarian yang ideal ini yang kedua, saya cantumkan di sini yaitu bahwa pencarian utama dalam hidup manusia adalah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang arti hidup ini, tentang tujuan hidup, dan tentang better world atau dunia yang lebih baik. Itu yang merupakan pertanyaan-pertanyaan. Memang ada 5 pertanyaan utama yang nanti kita akan pelajari. Karena itu merupakan topik tersendiri yang akan saya sampaikan. Yang diajukan oleh manusia dalam setiap generasi sampai dewasa ini. Jadi pencarian utama dalam hidup manusia adalah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna kehidupan ini. Tujuan kehidupan kita di dalam dunia. Dan pertanyaan mengenai di mana dunia yang lebih baik itu. Sekarang ini teknologi angkasa luar telah mengirim berbagai pesawat antariksa yang sedang membuat rekaman-rekaman dengan kamera-kamera yang begitu tajam dalam jarak ribuan kilometer. Tujuannya adalah antara lain untuk mencari sebuah bumi atau dunia yang lebih baik. Karena manusia sudah menyadari bahwa bumi yang ada sekarang ini pada suatu saat tidak lagi dapat mensuplai kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan manusia. Karena angka kelahiran itu jauh lebih tinggi daripada angka kematian. Ruang gerak daripada manusia-manusia di bumi itu semakin sempit. Dengan adanya pertambahan penduduk yang begitu cepat. Sehingga manusia mengkhawatirkan bahwa satu saat
manusia di bumi akan tiba pada satu titik di mana bumi tidak dapat lagi memberi makan kepada manusia. Itu logikanya. Sebab itu mereka mengirim pesawat-pesawat antariksa dengan kamera-kamera yang super duper canggih, kalau saya boleh istilahkan seperti itu, untuk mencari tempat yang lebih baik, sebuah dunia yang lebih baik. Para seniman, pengarang-pengarang lagu merindukan sebuah dunia yang lebih baik. Jadi dengan begitu kita masuk pada poin yang ketiga. Yang sesungguhnya dicari oleh manusia adalah utopia atau dunia impian yang paling ideal. Saya pikir di dalam diri saudara-saudara yang mengikuti program ini dan mendengarkan suara saya, kita semua tidak dapat disangkal mengharapkan kita boleh tiba pada sebuah dunia yang ideal, dunia impian. Yang berikut apa yang dicari oleh manusia dalam kenyataannya, dalam pergerakan-pergerakannya. Perpindahan antar penduduk dari desa ke kota, dari kota ke desa, rotasi daripada kependudukan yang bergerak begitu dinamis dewasa ini. Dalam rangka apa? Karena pencarian sekiranya mereka boleh akan tiba pada satu masyarakat sipil atau civil society yang sempurna. Sebab itu ketika perumahan-perumahan dibuat, banyak orang bermimpi dengan sebuah perumahan yang baru, mereka tinggalkan kampungnya, mereka akan mempunyai satu civil society yang lain, yang baru. Diharapkan itu dapat menjadi suatu masyarakat sipil yang sempurna, bertetangga lebih baik, dapat bekerja sama, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mungkin di tahap-tahap awalnya ketika sebuah perumahan itu dibuat, harapan-harapan itu kelihatannya ya boleh sedikit-sedikit terpenuhi. Akan tetapi setelah berjalan beberapa waktu, ketika keluarga demi keluarga sudah saling mengenal sifat dan sikap satu dengan yang lain, maka apa yang diimpikan itu ternyata tidak ditemukan juga di situ. Tetapi manusia terus mencari. Dia tidak puas di situ, dia akan pindah ke tempat lain. Kalau dia mempunyai kemampuan keuangan yang lebih, dia akan cari tempat yang lebih ideal. Mungkin dia membeli klaster-klaster di mana tetangganya hanya sedikit. Akan tetapi tentu saja dia akan temui juga bahwa tidak ada masyarakat sipil yang sempurna ketika dia berpindah tempat lagi. Tetapi itu terus dicari. Manusia tanpa menyadari ada yang ada di dalam hati sanubarinya masih tetap mempunyai kerinduan dan bermimpi dan berada dalam jalan panjang pencarian yang ideal. Yang berikut yang sesungguhnya dicari oleh manusia adalah dunia yang adil. Dengan menjunjung persamaan hak.
banyak disuarakan masyarakat. Kami mencari keadilan. Firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita realistis bahwa di bumi ini keadilan itu tidak ada lagi. Sebab itu firman Tuhan juga katakan bahkan di ruang pengadilan pun ada ketidakadilan. Para hakim juga yang dianggap sebagai wakil Tuhan karena kepentingan-kepentingan tertentu juga bersikap tidak adil dan kita dapat melihat kenyataannya. Manusia mencari dunia yang adil. Mencari persamaan hak. Di dunia ini kesenjangan daripada strata sosial telah menyebabkan perbedaan hak. Sehingga ada tempat-tempat yang eksklusif. Orang-orang yang tidak mempunyai persyaratan tertentu tidak mungkin masuk di sana, tidak diizinkan karena tidak mempunyai hak. Yang berikut yang dicari oleh manusia adalah dunia yang aman, yang damai, yang penuh dengan kasih sayang atau cinta kasih. Tadinya kita menganggap bahwa tempat-tempat yang aman adalah di desa-desa terpencil. Karena di kota-kota besar kita menganggap di sana hidupnya jauh lebih keras. Tantangan-tantangan lebih banyak. Tapi berita-berita kita boleh konsumsi sekarang ini mengetahui bahwa di desa-desa pun sama ketidakamanannya, ketidakdamaiannya, ketiadaan cinta kasihnya. Di mana-mana. Jadi apa yang dicari oleh manusia? Di desa, di kota, di pedalaman, dimanapun. Tidak ada keamanan, tidak ada kedamaian, tidak ada penuh cinta kasih dalam arti yang sesungguhnya. Yang berikut yang sesungguhnya dicari oleh manusia, ya pada akhirnya setelah melihat ya kita hopeless dengan harapan-harapan di bumi ini, maka manusia mencoba mencari sebuah dunia yang lain. Mungkin berbicara tentang ini kita mungkin hanya garuk-garuk kepala. Dunia yang lain yang bagaimana juga. Beberapa ilmuwan mencoba mencari tahu kehidupan di Mars. Penyesuaian kehidupan manusia di bumi ini dengan di Mars, apa yang kita perlukan di sana dan sebagainya. Dan juga bahkan sedang dicari sebuah bumi kembar istilahnya. Yang kelihatannya bisa ditemukan tetapi jaraknya menuju ke sana itu harus ditempuh dalam hitungan tahun cahaya. Kalau dia sampai puluhan ataupun ratusan tahun cahaya baru tiba di bumi yang kembar tersebut, apa kita masih hidup dalam perjalanan? Apa ada sebuah pesawat yang begitu
kuat sehingga tahan atas semua perubahan-perubahan di alam semesta ketika dia menuju ke sana. Dan berapa banyak manusia yang boleh pergi berpindah ke sana. Dan sebagainya. Sebuah dunia yang lain. Yang sebenarnya kalau kita membaca daripada firman Tuhan, itu ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Nanti kita akan masuk ke sana. Paling tidak saudara sudah mempunyai gambaran bahwa dalam kitab Wahyu, Tuhan menjanjikan sebuah bumi yang baru. Oh, haleluya. Tetapi itu diberikan oleh Tuhan, bukan pencarian kita. Kita tidak pernah akan menemukan sebuah dunia yang lain, kecuali yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 27, Yohanes Pembaptis katakan, sekalipun dia mempunyai konteks pembicaraan yang lain, tapi kita dapat mengambil itu sebagai satu bentuk pemahaman yang lebih luas. Dikatakan di sana, tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan sebuah bumi. RRC boleh membuat sebuah matahari buatan. Dan banyak lagi teknologi yang tanda kutip gila yang diciptakan oleh kemajuan iptek daripada negara Cina tersebut. Tapi kita tahu bahwa itu semua suatu saat akan mengalami kerusakan-kerusakan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Yang terjadi adalah kerinduan kita atas sesuatu yang hilang. Yang disebut sebagai sebuah faktor kehilangan atau loss factor. Ada sesuatu yang hilang, ada satu faktor yang hilang yang kita rindukan. Dan mungkin malam ini kita akan masuk hanya sampai kepada topik ini. Karena ada 5 poin yang saya mau jelaskan di sini. Kerinduan atas sesuatu yang hilang tersebut. Yang pertama, bahwa roh manusia tidak pernah mencari sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. Di dalam alam bawah sadar kita, kita seolah-olah sedang kehilangan sesuatu. Sepertinya kita pernah miliki. Dan memang sebenarnya manusia pernah miliki. Dan itulah sesuatu yang hilang tersebut. Sebab itu kita suka masuk ke kedalaman alam roh untuk menemukan sesuatu yang lebih bernilai bagi diri kita. Karena roh kita sedang mencari pemulihan. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini menawarkan pemulihan itu. Yesus menawarkan restorasi. Apa yang pernah kita miliki yang sudah hilang itu ditawarkan kembali oleh Yesus. Yang kedua, kerinduan atas sesuatu yang hilang itu
adalah pencarian sesungguhnya terhadap sesuatu yang pernah dimiliki namun sekarang memang hilang. Kita bersyukur memiliki Alkitab yang memberikan gambaran bahwa pada awalnya manusia pernah memiliki itu. Faktor yang terhilang itu. Jadi kita sedang dalam pencarian. Bersyukur kalau saudara sudah menemukan itu di dalam Kristus. Sehingga ada kedamaian, ada proses penyucian, ada proses pemuliaan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri setiap orang percaya. Yang ketiga, loss factor terbesar yang tidak disadari oleh manusia adalah merupakan sumber utama dari harapan manusia. Sumber utama dari kita sebagai manusia adalah apa yang pernah hilang tersebut. Kiranya kalimat ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Bahwa kalau Yesus membawa Injil kerajaan atau kabar baik tentang kerajaan sorga itu kepada kita, maka kita akan memiliki sumber utama tersebut. Karena Bapa kita adalah sumber utama. Ke depan juga kita akan membahas mengenai kata Abba. Abba, Bapa. Abba atau Bapa berbicara mengenai sumber, source. Dialah sumber. Selain dia adalah sumber, dia juga adalah penopang. Dalam istilahnya, dia adalah source and sustainer. Kita bersyukur kalau telah menemukan sumber utama tersebut. Kita mempunyai Bapa. Bapa di dalam Yesus Kristus. Sebab itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana pola doa. Dengan memulai kata Abba atau Bapa yang ada di dalam surga. Bukan yang ada di bumi. Yang ada di alam roh. Di dalam kerajaan Allah yang kekal. Dikuduskan namamu. Kita harus memproses penyerahan diri kita supaya kita dikuduskan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dengan begitu kita dapat datang kepada sumber utama itu, yaitu Abba. Abba yang kudus. Yang ada di dalam kerajaan sorga. Jadi loss factor terbesar yang tidak disadari oleh manusia adalah sumber utama dari harapan manusia. Kalau kita sudah menyadari, kita bersyukur bahwa kita telah menemukan sumber utama dari harapan kita, yaitu Bapa yang di sorga. Haleluya.
Yang keempat, harapan manusia yang masih sedang berlangsung dan akan terus berlangsung atas loss faktor tersebut terlihat nyata dalam sikap dan perilaku semua manusia. Kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri. Sebab itu banyak orang suka istilahnya menjaga image. Padahal kita semua penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan. Tetapi kita tetap terus berharap supaya loss faktor itu kita temukan di dalam perilaku kita. Karena itu kalau kita telah berbuat suatu kesalahan, maka reaksi yang terjadi di dalam diri manusia pertama ketika melanggar peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, itu kita warisi, yaitu dalam bentuk penyangkalan, baik dalam sikap maupun perilaku kita sebagai manusia. Dan pada akhirnya kita anggap ya itulah manusiawi. Kalau kita kepergok melakukan sesuatu, maka kita akan berusaha mencari alasan. Para koruptor yang telah terkena operasi tangkap tangan selalu berkelit. Sudah ketangkap tangan, masih katakan bahwa saya adalah orang yang taat hukum. Memposisikan diri sebagai orang yang taat hukum, padahal dia ketangkap tangan berbuat kesalahan. Jadi harapan manusia yang masih terus berlangsung atas loss faktor itu terlihat di dalam sikap dan perilaku setiap orang. Kita bersyukur kalau kita sudah bertobat, kita melakukan kesalahan, kita membuat pengakuan. Karena kita mempunyai akses itu. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Maka dia akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Tapi umumnya kedagingan kita membuat penolakan, pembenaran diri. Oh, mari kita belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan keterbatasan, kekurangan, kelemahan, pelanggaran-pelanggaran kita, ketidaksempurnaan kita. Bahkan dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin dengan tidak sengaja. Sama dengan Rasul Paulus katakan, kadang-kadang dia ingin berbuat baik seolah-olah yang jahat yang muncul. Dia mungkin bermaksud baik menegur Petrus, tapi Petrus menganggap bahwa dia tidak disukai oleh Paulus. Padahal Rasul Paulus mempunyai harapan supaya apa yang dia ucapkan itu di hadapan Petrus akan diterima dengan baik. Akhirnya mereka berselisih paham. Dan Alkitab tidak menyembunyikan hal-hal seperti itu karena itulah manusiawi. Dan sebagai orang yang percaya, kita menyadari siapa diri kita. Kita siap untuk membuat pengakuan. Baik terhadap orang yang telah kita berbuat salah, maupun kepada Tuhan.
Dan kita tidak perlu orang lain untuk kita membisikkan pengakuan dosa kita. Langsung kepada Tuhan. Itu ada akses yang luar biasa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Allah itu setia dan adil. Dia tahu siapa diri kita. Dia tahu latar belakang kita. Dia tahu karakter kita. Dia tahu semua kekurangan-kekurangan kita. Mengaku saja kepadanya dan bertobat, maka Tuhan akan pulihkan hati kita. Yang kelima, ini ada satu kalimat yang agak panjang, saya berharap kita akan simak baik-baik. Ceruk yang dalam dari ruang-ruang rahasia alam bawah sadar kita sebagai manusia, di alam rohaninya, adalah satu ingatan tanda kutip dari sebuah dunia impian atau utopia. Jadi di dalam diri kita yang sanubari kita yang paling dalam ada semacam ingatan tentang sebuah dunia impian. Itu sebabnya kita suka mendengar orang-orang yang bercerita dongeng. Itu sebabnya di dalam diri budaya, di dalam kehidupan budaya daripada semua bangsa di dunia ini, ada dongeng-dongeng. Ada cerita-cerita dongeng tentang sebuah dunia impian. Dimanapun di bumi ini, ada budaya itu. Karena ada ceruk yang dalam dari ruang-ruang rahasia dalam alam bawah sadar manusia tentang satu ingatan sebuah dunia impian tersebut atau utopia tersebut. Termasuk dengan komik-komik, cerita-cerita, film-film science fiction. Itu banyak digandrungi oleh orang-orang. Cerita-cerita fiksi pengetahuan. Karena ada harapan-harapan untuk berada dan hidup di sebuah dunia impian tersebut. Kita bersyukur kalau kita sudah menerima tawaran yang diberikan oleh Yesus untuk kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Yohanes 1 ayat 12 katakan seberapa banyak yang menerima Dia, kepada mereka diberinya kuasa, otoritas, hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dunia impian itu bukan menjadi sebuah impian lagi bagi kita. Tetapi suatu keyakinan iman. Karena firman Tuhan telah memberikan gambaran kepada kita. Bahwa kita akan disiapkan sebuah bumi baru. Langit baru. Bahkan kota terindah. Yaitu Yerusalem yang baru. Pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Saya berharap ini akan membuka mata rohani kita untuk menyadari secara penuh bahwa kita yang telah menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah menerima Injil Kerajaan ini. Mari kita mengembangkan kehidupan kita dalam satu way of life, gaya hidup yang semakin hari semakin seperti Kristus. Izinkan Tuhan memproses diri kita. Semakin hari menjadi semakin seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran kali ini. Masih ada hal-hal yang kami merindukan untuk kami ketahui lagi. Masih terlalu banyak yang kami perlu pelajari dan akan menjadi bekal bagi kami untuk berbagi kepada orang lain. Dan Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami, lakukan pencerahan di dalam kemampuan berpikir kami, supaya selaras dengan iman kami kepada Kristus. Dan Roh Kudus akan memberkati semua yang telah hadir pada malam hari ini. Dalam semua aktivitas, kegiatan, dan apapun yang kita lakukan untuk mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup yang semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom.